Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Agatha dan Elia Miron menyampaikan kebenaran Alkitab sementara Juma menyampaikan asumsinya. Lalu menurut saudara sekalian, siapa yang menyatakan kebenaran di antara mereka? Apakah Agatha dan Elia Miron atau Juma? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jika saudara terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Agatha dan Elia Miron, silahkan berikan mereka like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat videonya dan setelahnya komen di kolom komentar. Agatha, tolong stop memurtadkan Islam. Saksang jadi mahal nanti, astaga. Nah, belajarlah kau. Kalau kamu mau mendebat kemanusiaannya, nggak ngefek sama kami. Orang Kristen itu mengakui kemanusiaan Yesus. Hanya kalau kamu pun tidak tahu imanmu, jangan mempertanyakan iman kami. Iman kami itu udah jelas. Dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh ke situ. Kamu bedakan antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain. Kamu tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar ya teman-teman ya. Dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma kasihan sekali kamu kesini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat deh. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong deh. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda bedakan dulu. Saya kira Anda hebat loh. Bisa membedakan nama dengan sifat. Loh iya dong. Ngapain ku main mute? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena kan saya sebentar lagi. Coba suruh Allah mute saya. Coba suruh Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan, kelas semua aja. Saya Tuhan di rumah saya. Parah. Loh, coba kalau saya suruh Yesus sifat dengan saya suruh Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus suruh bisa menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, qidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasihan Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Malah 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Juma nggak asik.
Kasihan. Keren ya, ini ada 567, berapa? 580 orang, 99 in 1. Apa yang kamu merepek ini? Loh, apa kemeripik ini? Turun aja. Oke, Tanciu, Islam atau Kristen Tanciu? Halo. Halo, Juma. salam. Halo. Halo. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jangan kayak Juma ya. Allah itu 99 in 1. Allah adalah sifat ya. 99 in 1 enggak sih? Aduh. Juma diajarin dulu dong Ustadz, Bib, ajarin dong Juma. Ah, bikin malu. Oke, Dewa, Tama, siapa? Tama, silakan Kenapa Tama. lonte? Kenapa lonte? Islam. Lonte Kristen. Ih, lonte Kristen. Lonte Kristen nanti nangis, nanti minta maaf lagi. Mau dilaporin nanti nangis, minta maaf sama Juma. Aduh, kesian ya orang lonte Kristen ini. Nanti ngemis minta maaf kayak dulu. Teman-teman lihat ya, ini Islam, Bang. Abang bilang kayak gini, yang ngajarin Allah atau Nabi, Bang? Lontemu yang ngajarin, Maria yang ngajarin lonte. Ini yang ngajarin Nabi, Istrinya Yusuf. Itu yang Bang ya. Ini ya, itu adalah sifat Islam ya. Contoh itu kenapa? Karena bergurunya sama Juma yang mengatakan Allah 99 in 1. Jadinya gitu. Ajaran Islam. Ya, kita ini biasa aja, mau dikata-katain aja selau ya kan. Yang penting nggak buka boba kayak Rifa ya. Oke, silakan. Islam pasti nih. Ya. Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? Ini dengan siapa? Lonte ya? Wah, Islam sekali. Ya. Lontenya Yesus ini. Oh, bukan Bang. Rifa yang buka teteknya kemana-mana, mungkin itu kotanya Bang. Tuh. Bang, ini yang ngajarin Allah langsung Bang. Atau Nabi Anda Muhammad? Coba Bang. Ini Nabi Muhammad Bang. Yang ngajarin Anda. Makan babi kau. Oh, ini ajaran Islam. Keren ya. Hari ini ajaran Islam kita lihat ya. Dengan seksama ya. Mengerikan sekali ya. Udah Islam. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya yang naik ya? Nih, Allahnya nggak malu ya dengan seperti ini ya. Tolong ya, yang mana? Tolonglah. Ini Islam semua ajarannya gitu. Udah berapa kali ya? Islam tuh kayak gitu ya. Coba kita naikin lagi Islam-Islam yang lainnya ya. Nih. Kita naikkan, nggak apa-apa. Kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa, khas sekali. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang, Palestina. selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Iya. Husna semua loh, Bang. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi Islam ngapain di Bang? Indonesia paling Atas naik ke room saya. toleransi. Kalian minoritas. Siapa Bang? Ya. Wow, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa ya. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta, itu dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo Bang, tiba-tiba Islam. Baik ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih?
Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya itu sopan lah. Kenapa seperti ini? Gimana Bang? Anda Islam juga kan? Malu ya? Tadi mute sih. Halo, Anda selamat Islam atau siang. Kristen Bang? Kita Anda Islam atau ciptakan. Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Yo, Anda Saya Islam Islam. kok nggak Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam, Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? karena Anda yang memulai. Loh, Anda kan Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? Anda? Makanya saya muncul di sini, setan, perempuan setan. Hei, kamu tinggal di mana sih? Wah, Islam. Kamu jangan Islam, pancing. gimana Islam? Islam nggak pernah mengganggu orang. Gimana Islam? Wah, Islam itu nggak pernah mengganggu orang. Bentar, kapan saya ganggu Anda? Anda datang ke Oh iya rumah jelas saya ngapain terganggu aja? dong, kecuali dengan agama Anda. Agama kamu itu agama pagan, ingat. Sesuai, Agama Anda sesuai itu agama ajaran Paulus. Anda ya, Pak. Sesuai ajaran Anda ya, An-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka, maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya. Ini ajaran Islam. Ini kan? Anda nyari alamat saya kan? Ya kan? Benar nggak? Ini ajaran Islam loh. Udah bang, abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain? Mau melakukan An-Anfal ayat 12, mengamalkan An-Anfal ayat 12 bang. Keren kali ajaran Islam ini, sangat hebat. Yang mana bang? Ya, selamat siang. Gimana ini? Abang mau mengamalkan juga nggak ini? An-Anfal ayat Halo, selamat 12. siang. Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Islam. gini, Jadi gimana Mbak, saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa Nah, hujatan lakum saya bang? dinukum waliyadin. Oke, apa Jadi hujatan agamamu, saya? Apa agamamu. hujatan saya? Itu banyak Apa tadi. hujatan saya, Bang? Banyak tadi bilang Apa? Islam Satu aja, begini, nggak satu. boleh. Kita sama orang Islam, saling menghargai agama orang lain. Tunjukin dulu satu hujatan saya. Satu. Apa? Itu tadi bilang Apa hujatan banyak, saya? kamu bilang tuh Islam ini, Apa Islam satu? itu. Sebutin satu. Sebutin satu. Kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu Sebutin akal hujatan Anda, saya. Islam, dengar ya. Sebutkan hujatan saya apa? Satu aja. Cepet. Apa? tadi kamu bilang Islam begini, Islam apa? begitu. Loh, An-Anfal ayat 12 bener nggak? Yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam? Perkataannya apa? Kotoran boleh. semua. Itu ajaran Mau Islam. Ini Islam. Kita hidup Bang, kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lunte apa segala macam. Kok diem aja bang? Kalau memang, sebentar bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam Karena Islam Anda yang semua. memulai. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol. Wow, jangan gitu dong. Jangan di mute, Sekarang jangan di saya mute. tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Iya, kalau mau berdebat, Apa? berdebatlah dengan baik, cari jalan yang Iya, benar. bang. Gitu. Menurut kau, ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa, bang? Islam loh, bang, yang ngomong. Rum ibu ini untuk berdebat, Loh, mencari itu kebenaran tadi apa. apa, bang? Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang ngehujat? Kepalamu di mana? Hah? Aneh. Jangan mute. Hah? Ya, kau bang, minimal kalau kau Islam bang, yang ngata-ngatain saya itu tuh yang menghujat, bukan saya, botol. Ya, yang menghujat jangan dinaikin, Lah, gitu. lu di sini ngapain ngatain malah mitnah gua yang menghujat. Tapi kan Mbak bilang Islam gini, Islam begitu. Loh, memang
saya tanya, Anda Islam. Setiap apa yang Anda omongin, ya itu keluar dari mulut Islam. Jangan dilihat lah kalau lagi ngomong ya, Mbak ngomong saya dengar. Jadi kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat. Nggak bisa. Kasih. Wah, karena kalau kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat, ya jangan bilang saya menghujat dong. Bikin malu. Ya, di room saya ini udah kelihatan banget ya. Omongannya itu kotor, ngancem. Ya itu memang karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian. Habis Jumatan kerasukan. Praktek ya teman-teman ya. Nih, kok saya dapat peringatan ya, Sherlock. Ini ada peringatan untuk saya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Dikencengin tap-tapnya. 99 in 1 ya, kata Gurunda Juma. Oke, silakan Fahri. Silakan apa dulu ini, Mbak? Ya, selamat sore. Selamat siang. Silakan apa, Mbak? Apa, bro? Ya, mau temanya bertanya apa? Naik ke room saya mau ngapain? Ya namanya orang masuk dipersilakan. Temanya apa? Enggak ada. Udah, turun aja kalau nggak bertema. Sherlock mau GoFood. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian. Itu mencerminkan ajaran kalian. Saya udah mengingatkan berkali-kali, jangan kalian ini menjadi alatnya iblis. Jangan jadi alatnya iblis untuk apa? Menghujat saya. Kamu yang mulai. Saya mulai dari mana? Dari nol. Orang itu ya naik ke room saya persilakan bertanya tentang iman saya. Kok saya yang mulai? Kamu yang nanya, kamu yang sakit hati. Ada-ada aja. Janganlah gitu. Kurujak kau nanti naik. Ada Asyarif, silakan. Bertanya nih. Islam ya? Islam, Bang. Ya. Oke, silakan Bang, nanya. Menandakan Yesus. Ya. Betul tak? Betul. Bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Dia Tuhan yang jadi manusia, Bang. Iya, bisa nggak dibuktikan bukan manusia? Dia Tuhan dan manusia. Yang saya minta, bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Ya, dia keduanya. Dia Tuhan dan manusia. Ya, kalau keduanya bisa nggak dia sekarang jadi manusia? Loh, dia sudah jadi manusia, makanya 2000 tahun yang lalu dia mati Gimana dan sekarang bangkit. dia? Kalau dia manusia? Di sorga. Di dunia ini kan dia pernah datang ke dunia. Iya, 2000 tahun yang lalu dia kan sudah membuktikan dia Tuhan dan manusia. Itu kan 2000 tahun yang lalu, yang saya tanyakan sekarang. Oke. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan saya sudah membuktikan, coba buktikan dulu Allahmu, Bang. Dia adalah Allah yang berkuasa. Itu saya udah jawab. Saya kan udah jawab. Sekarang kalau Tuhan saya sudah membuktikan, sebentar Bang. Kalau Tuhan saya sudah membuktikan dia adalah manusia dan Allah dengan cara mati dan bangkit. Coba sekarang buktikan Allahmu itu maha kuasa. Yohanes 3:57. Dengar dulu. Kalau Yesus kan sudah pernah membuktikan sekali. Allahmu buktikan dulu dia pernah mati dan bangkit. Membuktikan dia Tuhan. Coba siapa yang dia bangkitin lah, minimal nggak usah dulu mati. Siapa yang sudah dia bangkitkan dari tahun 600 sekian? Ayo, dari abad ke-7. Coba buktikan dulu Allahmu ini pernah membangkitkan satu orang. Ayo, silakan. Masa Tuhan saya mulu yang buktikan? Tuhanmu kapan hari? Coba. Nah, ini ya.
si Palestina yang tadi sok-sokan tadi. Tiba-tiba dia typing penyembah berhala, tengok kan? Nah, ini Islam ini di atas lain, di bawah lain. Coba itu tengok Palestina tadi yang naik tadi. Hah? Islam di atas kau sok-sokan, di bawah kau busuk, borsik, akasilomon sude, borsik. Coba bang, buktiin dulu dong Allahmu itu adalah Tuhan bang. Yohanes 5:37 Tuhan tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar suaranya. Allahmu. Kenapa kamu bisa Itu lihat bukan Tuhan? Tuhan bang. Itu bukan Tuhan bang, itu Allah bang. Coba baca sekali Iya, lagi. tidak bisa dilihat. Dari mana Baca kamu bisa sekali lihatnya? lagi. Itu Allah bang, bukan Tuhan. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia bang? Iya, Allah tak bisa dilihat. Jadi Allah berbeda dengan Tuhan. Itu kan tulisannya Allah. Kok kau ganti jadi Tuhan dek? Yesus dari apa dia? Tuhan. Yesus itu Allah dan Tuhan. Allah. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat dek. Kemanusiaannya yang bisa dilihat dek. Nah sekarang kalau Allahmu adalah Tuhan, buktikan dulu dong. Minimal satu orang yang bisa dia hidupkan. Ayo. Masa Tuhan saya sudah membuktikan Tuhanmu belum? Tuhan saya tidak dapat dilihat manusia. Ya minimal dia buktikan dulu Bisa satu didengar. orang yang bisa dia bangkitin. Coba. Kalau kamu bisa Minimal. buktikan wujud akal, Minimal Allah mau buktiin dulu pernah menghidupkan bisa satu nggak kamu orang. buktikan wujud akalmu? Wow. Bisa lah bang. Akal saya ini berwujud bang. Akal saya berwujud. Tunjukkan Dengan wujudnya, saya akalmu. mengajar. Ini saya lagi mewujudkan akal saya bang. Dengan saya mengajar menjawab pertanyaanmu. Ini saya mewujudkan akal saya. Apa akalmu? Coba tunjukkan. Wujud akal saya itu adalah ajaran. Suara yang kau dengar ini ajaran bang. Ini wujud akal saya. Bentuk Suara saya ini ada bang. Wujud itu artinya ada. Bisa ditangkap dengan indera pendengaran, bukan penglihatan. Nih. Gimana sih bang? Oh ngerti nggak arti wujud? Wujud itu artinya ada. Bisakah wujud dari akal saya kamu saksikan? Bisa dengan mendengarkan. Itu loh. tunjukkan. Kau panca inderamu Wujudnya. memangnya ada berapa sih bang? Panca inderamu ada Wujudkan. berapa sih? Coba tunjukkan wujud akalmu. Itu kan udah kau dengar bang. Itu kan udah kau dengar bang. Mana wujudnya? Jadi Saya keberadaan itu wujudnya suara bang. tidak melihat wujud akal. Aduh, turun. Botol kali kau. Suara itu wujud loh. Suara itu wujud ada. Makanya bisa ditangkap oleh indera pendengaranmu. Ah ya Tuhan, ada ya orang kayak gini ya. Kalian ini apa cuman punya indera itu satu doang ini? Nih, biji mata doang kah kalian punya? Gak punya yang lain kah? Astaga. Ya, keberadaan wujud itu teridentifikasi dengan 5 indera kalian. Ini masing-masing indera ini mengidentifikasikan adanya sesuatu. Keberadaan wujud. Kalian belajar di mana sih? Kalian manusia nggak pernah belajar kah? Gak ada yang pinter ya? Agak lain ya kalian semua ya. Aduh ya Allah ya Tuhan. Dikatakan berotak kok nggak berakal. Dikatakan berakal kok nggak mikir. Selamat siang. Siang. Ya, boleh nanya nih. Boleh lah, Islam itu kan, Bapak Islam kan? Tunggu bentar. Jelas, karena saya Oh tidak iya, menuduhkan Islam itu manusia. memang kapasitasnya bertanya, harus bertanya Islam. Kalau jawab nggak sanggup. harus.
Tuhan Kristen Oh, kenapa enggak. manusia Oh. kayak saya? Gimana? Tuhannya Kristen manusia kayak saya. Kentut juga, makan juga. Iya, kan dia menjadi sama seperti manusia. Seperti saya. Tapi Bang, saya mau tanya Bang. Loh, Gak usah tanya, Tuhan Anda kayak saya. Gak level. tapi Bang, Tuhan saya mau manusia. nanya Bang. Anda Iya. nggak berdosa kah? Gak. Yang menuhankan sama orang itu Mati ya berdosa. bateraiku. Halo, halo. Ya, halo. Oke. Abang itu lahir dari perawan atau dari ibu Anda yang sudah dinikahi sama bapak Anda? Loh, kok larinya saya? Saya tanya Tuhan Anda manusia apa enggak? Loh, tadi kan Anda bilang Anda sudah seperti Tuhan saya. Saya tanya, kalau Tuhan saya, Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, dia kan mengambil kemanusiaannya dari perawan. Anda lahir dari perawan Bukan tidak? mengambil, emang manusia dia. Anda lahir dari perawan tidak? Saya tanya dong. Coba Anda lahir dari perawan itu. tidak? Iya. Itu karena bapak-bapak. Ih, saya tanya Anda lahir dari perawan tidak? Ya enggak lah, asal-asalnya Loh, udah perawan. beda. Bedanya dari Udah mana? beda deh. Saya punya lato-lato, Tuhan Anda punya lato-lato. Oke. Anda bisa Iya. menghidupkan orang mati tidak? Yang menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus aja, banyak. Siapa? Ilmu Anda di mana sih? Siapa? Ingin ilmu gratis dari saya. Syekh Abdul Qadir Jailani aja, keturunan Nabi Muhammad SAW, bisa kok menghidupkan orang mati. Kenapa dia Ya, tidak mana dituhankan mana juga mana sama mana Kristen? mana. Wah, harusnya viral Coba dong buka ini. di Google. Syekh Lu kan Abdul di Qadir Jailani. Ya, ketawa. Siapa nama yang dia hidupkan, Bang? Coba, boleh Syekh saya tahu? Abdul, coba ketik di Google. Syekh Ya, Abdul yang Qadir dihidupkan Jailani. si Abdul itu siapa namanya, Bang? Apa nih Abdul? Coba lagi. Iya, siapa yang Bicaraannya dihidupkan? gak jelas, pembicaraannya gak Iya, jelas. siapa kok jadi yang apa? dihidupkan? Di Siapa yang situ. dihidupkan? Abdul Jailani tadi. Yang menghidupkan orang mati hanya encus aja. Iya, siapa selain dia? Siapa Kurang selain dia? pengalaman orang. Nah, siapa selain dia, Bang? Apa? Siapa yang tadi Abang bilang siapa? Kalau cuma menghidupkan orang mati banyak Tuhan. Iya, siapa? Berarti ya? Coba siapa? Loh, Anda kok bodoh amat apa bodoh sok bodoh Dijawab. bodoh? Tadi Anda bilang siapa? Tadi Anda bilang siapa? Abdul Jailani, betul? Coba saya ulangi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba ulangi Oh. pembicaraan saya. Syekh Coba. tadi itu Satu, menghidupkan ya, orang satu. mati. Itu Nabi Anda kenapa nggak dihidupkan, Bang? Loh, kalau Tuhan Anda menghidupkan Mending orang mati, Anda. kenapa hidupnya? Mending Syekh Abdul Jailani Kenapa tadi jadi tidak nabi. dihidupkan sama Tuhan? Temboknya aja tidak dituhankan sama lo kalau anak itu Tuhan. Pelit Bang. amat sama mboknya aja tidak bisa dihidupkan. Tuhan Anda itu Kalau dia bisa menghidupkan orang, kenapa tidak dihidupkan Muhammad? kenapa mboknya? Mboknya Gitu Yesus. loh. Kalau si Syekh tadi bisa menghidupkan, Yesus Tuhan, kenapa mboknya nabimu nggak dihidupkan? Dijawab. kenapa Maria tidak dihidupkan? Dijawab dulu, kenapa Dijawab dulu. si Syekh itu tidak menghidupkan Nabi Muhammad aja? Kalau Yesus Tuhan, mboknya mati. Udah. Ya, nggak ada isinya kau Nabi Cece. Coba, daripada dia menghidupkan orang ya yang nggak penting, mending dihidupkan itu nabinya. Kosong. Yang naik ke room saya ini kenapa ya kayak gitu semuanya? Nggak konsisten ngomongnya. Syekh Abdul Jailani, dia bisa menghidupkan orang. Nabinya dong dihidupin, baru keren. Saya tuhankan siapa yang bisa menghidupkan Nabi Muhammad. Sekarang saya mu'alaf. Ayo, hidupkan dulu minimal Nabi kalian. Mau nggak bisa dihidupkan ngapa? Halo, halo Kipeng.
Dengan energi dari Red Bull, berat makanan kita pikul dengan soy, ringannya hati kita cincin dengan berat. Anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun King Cobra. King Cobra kena racun Habib. Nih masuk ke room saya kenapa pada stres semua ya? Assalamualaikum Agatha. Jangan yang di-mute ya Agatha. Agatha ini mau tanya ini Agatha ya. Agatha pasti kenal ya itu si Nabi ke-26 itu Paul Zhang ya. Seperti kita ketahui setiap nabi ini kan memiliki keistimewaan ya. Kalau baginda Muhammad beliau memiliki 10 keistimewaan. Kira-kira mungkin Agatha tahu ya apa keistimewaan daripada si Nabi ke-26 Paul Zhang ini ya, sehingga beliau mendelautkan diri sebagai nabi. Kalau keistimewaan baginda Muhammad jelas, dan jika kita menghafal saja 10 keistimewaan ini tentu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ya. Salah satunya kita terhindar ya dari musibah, rumah kita terhindar dari musibah kebakaran dan pencuriannya. Intinya dijauhkan dari dijauhkan dari semua musibah ya, jika kita juga menghafal 10 keistimewaan baginda Muhammad. Saya juga ingin ya, kalau memang Paul Zhang ini memiliki keistimewaan, saya juga ingin menghafalkan keistimewaannya. Insya Allah mungkin ada barokah yang kami dapatkan. Jadi nggak ada Bang buah Agatha ya itu keistimewaan daripada si Paul Zhang ini ya? Nggak ada. Kalau baginda Muhammad ya, kalau Agatha mau tahu ya ada 10 ya, ada 10 keistimewaan. Bahkan jika kita menghafalkan 10 keistimewaannya ini, tentunya kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Rumah kita tidak akan terbakar dan kecurian ya. Pokoknya segala musibah akan terhindarkan ya. Jadi itulah mengapa kami ya dianjurkannya untuk menghafalkan 10 keistimewaan daripada baginda Muhammad. Mungkin teman-teman di bawah juga ingin menghafal yang mendapat saudara saya ya, kaum muslimin muslimah yang ingin menghafalkan yang berikut saya sebutkan ya 10 keistimewaan baginda Muhammad. Yang pertama, beliau tidak pernah mendapat mimpi basah. Yang kedua, beliau tidak pernah menguap. Segala binatang selalu mendekat kepada baginda Muhammad. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Beliau ini juga ketika berjalan di siang hari tidak memiliki bayangan. Baginda Muhammad juga ini beliau bisa melihat ke depan dan ke belakangnya. Beliau hatinya tidak pernah tidur ya. Beliau hatinya selalu tersadarkan. Dan juga yang terakhir ini, beliau sudah dikitan atau disunat sejak dalam kandungan. Itulah 10.
Batu lagi ketika berdiri di majelis itu kedua bahunya itu selalu kelihatan lebih tinggi daripada yang lain. Demikianlah 10 keistimewaan baginda Muhammad. Insya Allah orang yang menghafalkannya ini akan terhindar dari musibah kebakaran dan pencurian dan musibah lainnya. Alhamdulillah, saya undur diri, saya mohon pamit. Semoga saudara-saudara kita sibuk saja menghafal ini. Insya Allah pahala yang kita dapatkan daripada kita naik ke room-room hotel yang tidak berdua. Agatha, tolong stop memurtadkan Islam. Saksang jadi mahal nanti, astaga. Nah, belajarlah kau. Kalau kamu mau mendebat kemanusiaannya, nggak ngefek sama kami. Orang Kristen itu mengakui kemanusiaan Yesus. Hanya kalau kamu pun tidak tahu imanmu, jangan mempertanyakan iman kami. Iman kami itu udah jelas. Kamu apa? Imannya apa, Anwar? Islam. Oh, silakan Islam. Silakan Pagan. Mau tanya apa, Anwar? Curiga dia mau Kristen juga kayak yang tadi. Enggak, itu kan tadi malam katanya ada apa bilang itu yang waktu Yesus disalib itu katanya Tuhan mengapa kau meninggalkanku. Eli itu bukan Tuhan. Allahku. Bukan Tuhan itu, bro. Lama di otak orang ini Allah kan sama dengan Tuhan. Iya. Apa yang mau ditanya dari situ, brother? Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Oh, dia mengutip Mazmur 22. Jadi di dalam Mazmur 22, nanti kamu baca Mazmur 22 ayat 1 dan 2, Daud itu menubuatkan bahwa Mesias yang akan datang akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu disebut dengan Ayelet Hasyakar. Nah, Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa akulah Mesias yang dimaksudkan Daud itu di dalam Mazmur 22. Karena di dalam Mazmur 22 secara keseluruhan, Daud juga menubuatkan bahwa Mesias yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu tangan dan kakinya akan dipaku. Nah, ketika Tuhan Yesus kaki dan tangannya terpaku, maka dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani untuk membuktikan bahwa dialah Mesias yang dimaksudkan Raja Daud 1000 tahun lalu. Gitu loh. Itulah kesempurnaan Alkitab itu. Enggak kena sianida dia. Waktu Yesus mau disalib itu kenapa Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani, kan artinya jadi dari tadi kau tidak mendengar. Elia dari tadi udah jawab, Yesus itu bermazmur, dia mengutip Mazmur. Terus kau tanya lagi, kenapa dia melakukan itu? Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat. Iya. Kau ini dibilang dia bermazmur sampai di akhir ayatnya ini. Nah, ini juga filosofi yang kalian ambil ya. Meninggoy sampai dalam keadaan beribadah. Nah, Yesus itu demikian. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa ketaatannya? Bermazmur. Kayak kalian tuh kan suka nungging-nungging, ya insya Allah meninggoy waktu dalam keadaan menungging gitu kan. Parah kali kau. Nah iya, ada kan istilah itu kan, meninggal dalam keadaan disolatkan. Nah itu filosofi itu mereka ambil itu dari situ. Kenapa? Meninggal dalam keadaan beribadah. Nah Yesus itu beribadah dalam keadaannya sebagai manusia. Itu di botoho ada parukit-tukit. Pedang di botoho. Artinya Yesus mati gak itu? Ya mati lah. Iya, mati lah. Udah percaya kau sekarang Yesus mati? Ada datanya bro, sejarahnya gitu. Kenapa? Artinya Tuhan bisa mati. Keadaannya keadaannya dalam keadaannya sebagai manusia kan? Filipi 2.
Yang mati itu manusia atau ilahinya? Kemanusiaan. Dibilang dalam keadaannya sebagai manusia. Oh, artinya manusianya. Kemanusiaannya mati, keilahiannya sudah bisa mati. Kenapa? Karena keilahian itu adalah kasih, adalah terang. Coba kau bunuh terang sama kasih, mana bisa? Maksudnya kalau kemanusiaan itu artinya kan manusia. Iya kan dia sepenuhnya ilahi dan manusia. Makanya memang manusia. Kemanusiaannya yang mati. Maksud saya yang mati itu ilahinya atau kemanusiaannya? Kan udah dijawab dari tadi Oto. Si Oto. Nggak ada korek kuping di situ, korek dulu. Artinya kalau kemanusiaan yang mati, berarti dia manusia. Emangnya dia manusia juga kok? Kalau begitu yang menebus dosa itu manusia dong. Kemanusiaan dan keilahiannya lah kan itu nggak bisa dipisahkan. Satu pribadi dengan dua hakikat. Dua kodrat. Masalahnya RT 6 ini cuma dapat gosip dari Nabi nomor punggung 25 soal kemanusiaannya toh. Nggak pernah diceritakan tentang keilahiannya. Makanya kalian sibuk. Hai para si takut naroa. Dia cuma Nabi, dia cuma utusan. Kalau kalian bilang dia cuma utusan, yang diutus itu justru keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Biar kamu tahu, Yesus itu utusan, iya dia ilahi yang diutus, bukan kemanusiaannya, beda. Ya, jadi kalau kalian bilang itu dia selalu mengatakan diutus, iya kalian tengoklah itu Maryam 83, setan aja diutus. Nabi kah setan itu? Lempar bintang-bintang. Entah apa bintang dilempari. Nggak ada kerjaan. Mending kalian lemparin mangga tetangga. Tenang kalian. Nomor punggung 25 itu apa sih? Itu belum ada tandanya. Tanda kenabiannya. Kau pun. Yang saya tanya itu yang mati itu yang mati itu siapa? Astaga Tuhan. Pak, sini aku jelasin ya Pak ya. Jangan sampai kupanggil kau pantai kok ya. Capek kali kami jelasin. Silakan Elia. Bentar ya, aku buka dulu tabku ini. Jadi Bapak nih, kalau Bapak nggak ngerti ini lagi, saran saya tolong dulu minum minyak ikan ya. Lah kencing onta lah, kau pun gimana? Oh iya. Kemanusiaannya atau ilahinya, kan saya tanya itu. Dengar Anwar. Dengar. Siap. Ya. Nih, tuh ya. Babel ke juga kata. Aduh, mak dingin ya. Rungokno. BG. Denge gerak, denge. Ya. Pak Anwar ya. Dengar, jangan ngomong kalau saya ngomong ya. Ya biasakan ikuti ajaran Tuhanmu dengan baik biar ada kemuliaan Tuhanmu ya. Nah, begini dengar. Allah Tritunggal atau Trinitas ini begini Pak. Allah yang esa itu adalah Bapa yang di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Firman itu adalah akal budinya. Oleh firman sang Bapa yang adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Nah, firman ini disebut anak, itulah Yesus. Di dalam Bapa dia memiliki roh. Rohnya itu adalah Roh Kudus. Dengar dulu makanya. Dibilang rungokno. Lanjut Elia. Nah, firman yang adalah anak yang disebut sebagai anak yang adalah daya ciptanya Bapa, itu menjadi manusia disebut Yesus. Nah, Yesus ini adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Dan dia mengambil kodrat manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia ini Pak loh, tersalib Pak dalam keadaannya sebagai manusia. Ngerti nggak? Artinya manusia dong yang mati. Ya memang kemanusiaannya yang mati. Dari tadi Dari tadi Bapak kemana aja? Aduh, ini memang warga Konoha. Ya memang kemanusiaannya yang mati Pak. Artinya menebus dosa manusia itu manusia bukan Tuhan artinya. Manusia dan keilahiannya dibilang nggak bisa terpisahkan. Coba tunjukkan Elia. Firman plus manusia tadi. Kan yang mati kan manusia. Ini loh Pak.
Lihat nggak? Kealahannya itu tidak terpisah, Pak. Yesus yang itu. Kealahannya nggak bisa Yesus, mati. Yesus itu tuh, Yesus itu. Gimana sih kau? Keilahian Itu terpisah artinya enggak terpisah. Dong. Enggak. Satu Kan pribadi. Yesus ngomong, Tuhan kenapa kau meninggalkanku? Artinya terpisah. Itu dia bermazmur Islam. Mana mungkin keilahiannya terpisah dari kemanusiaannya? Makanya dengar ya, keilahiannya itu tidak pernah terpisah dari kemanusiaannya. Makanya tubuh dia itu nggak busuk kayak Nabi Muhammad. 3 hari di dalam kubur, tubuhnya itu nggak bau kayak tubuh nabimu yang 3 hari tergeletak nggak di kubur-kubur. Iya, makanya Yesus itu tidak mengalami pembusukan itu tubuhnya. Paham kau? Udah gitu dikafanin dengan kain polkadot dan warna pink lah gitu, itu nabi. Kalau Yesus itu dikafanin dengan kain linen warna putih. Terus kalian sekarang coba-coba mocongin semua mayit dengan kafannya Yesus. Kenapa nggak dengan kain yang seperti baginda, polkadot dan warna pink? Oke, nggak bisa jawab ya artinya lah. Terus dijawab, nggak bisa jawab, nengel. Bang, mau kau bilang kami nggak bisa jawab pun. 1.100 orang di room ini itu mendengar jawaban kami. Kau aja coba menghibur diri dengan mengatakan nggak bisa dijawab. Ya wajar lah, orang ini mau ketempelan setan budek. Kau kan lagi menghibur diri dengan mengatakan Elia dan Agatha tidak bisa menjawab. Padahal semua orang di sini mendengarkan. Tapi wajar. Kamu ibaratkan lalat ya, yang bilang gini kan, bunga itu nggak ada enak-enaknya. Aroma manis itu nggak ada enak-enaknya. Enak sampah. Nah kau itu. Ya. Apa itu wangi? Nggak ada itu wangi. Apa itu bunga? Nggak ada itu bunga. Iya. Seekor lalat emang sukanya itu yang busuk-busuk, bangke-bangke. Iya, makanya di dalam pemahamanmu yang seperti kata dalam tempurung itu akan mengatakan di dunia ini cuman ada wangi bangkai. Cuman ada yang busuk-busuk. Karena emang doyan kau itu. Ya kan? Kau itu emang doyannya itu. Ya kan Elia? Kita tawarkan pun dia bunga, dia nggak akan tertarik. Kenapa? Dia sukanya bangke. Kok bilang si Elia nggak jawab? Karena kau sukanya bangke, ngikuti yang jadi bangke. Kalau kami kan ngikuti yang bangkit pada hari ketiga, kami berharap kebangkitan itu normal. Kamu berharap hidup, apalagi memecah-mecah bidadari, padahal busuk, ya apa yang kau dapat? Iya. Apa yang mau dipecah, orang kalian jadi bangkai semua seperti junjunganmu 3 hari. Lagi ngapain di sana? Jadi pertalite. Berapa liter lah itu jadi? Coba, kira-kira berapa liter lah itu? Jahat kali kau lu ah. Ya iyalah. Menyala bangkaiku pertalite gitu ya kan. Langsung lah kau ambil rebana ya kan. Aku makafir, aku makafir. Ambil rebanamu sana, Rindu Rasul. Nyanyi dulu kalau Rindu Rasul. Cepat. Kak Agatha, benar nggak Tuhan dilahirkan? Betul, kemanusiaannya dilahirkan. Makanya ada ayat. Makanya ada ayat, dialah yang lahir dan yang batin, yang johir dan yang batin. Dicontek sama Tuhan kau, padahal dia nggak pernah lahir. Kau tahu kan? Mohon maaf, lahir dan batin, ya, johir dan batin. Itulah. Makanya aku bilang, kayaknya si kami itu sering kali homili di gereja ortodoks. Manusia lahir kenapa? Kemanusiaannya itu jelas manusia kok. Adam aja nggak lahir. Mana terus dalilnya? Tuhan kan lah Adam. Sekarang saya tanya, Tuhanmu lahir nggak? Tuhanmu lahir nggak? Di mana dalilnya? Tuhanmu lahir nggak? Saya tanya, Tuhanmu lahir nggak? Dalilnya? Tuhanmu lahir nggak? Yang punya room kamu. Pertanyaan kan yang punya dengar ya.
kalau Allahmu tidak dilahirkan, Adam juga tidak dilahirkan. Allahmu itu udah sama seperti Adam. Kau tahu batu? Kau tahu batu? Batu juga nggak dilahirkan. Si kami itu juga nggak dilahirkan. Gimana pasien? Setelah lahir Tuhan di udah dibilang lahir kok. Emang udah dibilang lahir Tuhan di kota Daud. Di mana? Iya. Kemanusiaannya. Mana ada telah lahir kemanusiaannya? Nggak ada dalilnya telah lahir kemanusiaannya, nggak ada. Yang ada itu telah lahir Tuhan di kota Daud. Oke, kalau lahir itu manusia bukan? Kalau yang dilahirkan itu manusia bukan? Nah, iya. Kalau kamu bilang batu itu dilahirkan, ya udah kamu udah mengakui kok. Oke ya. Elia, bukakan dulu. Bukakan dulu Matius 1 ayat 21. Anak yang engkau lahirkan itu, anak itu apa? Manusia enggak? Ini Matius 1 ayat 21. Ya. Nih, kamu baca, diam. Bacotmu nih nggak bisa diem, padahal laki-laki lo. Lahir. Ya diam nggak? Anak yang engkau lahirkan itu haruslah kau beri nama Yesus. Anak. Loh. Terus lagi ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, namanya disalibkan, kan badannya itu, kemanusiaannya, telah menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, itu ngomongin tentang kemanusiaannya, lahiriahnya. Namanya lahiriah itu pasti badan, tubuh, gitu loh. Ya, cuman saya kasihan nengok Tuhanmu. Tuhanmu sama seperti Adam, nggak dilahirkan. Artinya Yesus Tuhan. Cuman bedanya Adam punya istri. Nah, Allahmu tidak beristri, makanya dia nggak punya anak. Ya kan? Allah tidaklah beranak. Allah tidaklah beranak, tidak pula diperanakkan. Sebab Allah tidak memiliki istri. Kalah dong sama Adam. Adam punya bini. Si kami nggak punya bini. Cabut, bye. Allah. Itulah, belajarlah kau. Kalau kamu mau mendebat kemanusiaannya, nggak ngefek sama kami. Orang Kristen itu mengakui kemanusiaan Yesus. Makanya kalau kamu pun tidak tahu imanmu, jangan mempertanyakan iman kita kami. Sudah simak apa yang Iman kami dibicarakan itu oleh jelas. Agatha dan Juma, dan juga Elia Miron dengan penanya muslim lainnya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu saja apa yang disampaikan oleh Agatha dan Elia Miron merupakan kebenaran Alkitab. Mereka menyampaikan kebenaran Alkitab kepada Juma dan juga kepada penanya muslim. Dan tentunya apa yang mereka sampaikan merupakan pesan-pesan firman Tuhan dan pastinya memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, setelah menonton perdebatan mereka di video tadi, kira-kira menurut saudara siapa yang menyatakan kebenaran di antara mereka? Apakah Agatha dan Elia Miron atau Juma dan penanya muslim lainnya? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, Agatha dan Juma menyampaikan tentang sifat daripada Allah. Mereka membahas tentang sifat Allah, dan apa yang disampaikan oleh Agatha merupakan sifat Allah menurut Alkitab, menurut apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dan tentu saja sebagai Kristen kita percaya bahwa itu merupakan kebenaran karena itu berasal dari firman Tuhan atau berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara Tuhan, juga Elia Miron menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh saudara muslim,
dan jawaban-jawabannya sangat luar biasa, pastinya memberkati kita sekalian, yang menguatkan iman kita. Lalu setelah saudara menonton kedua video ini, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun yang sedang kita alami, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan sendiri ada bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa setia menopang kita, membuka jalan keluar bagi persoalan kita. Kalau saat ini kita bersuka cita, mari kita bersyukur karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Dan kalau kita sedang dalam duka cita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan memberikan kita yang terbaik. Tuhan melepaskan kita dari persoalan-persoalan kita, dan Tuhan memberikan kita sukacita ketika kita senantiasa berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan sorga. Nah, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, membuat kita bersuka cita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Shalom.